Oke, baik. Di sini kita langsung saja akan membahas mengenai apa itu RAG atau akronim dari Retrieval Augmented Generation. Jadi, secara intinya ya, ketika kita menggunakan AI, misalkan Chat GPT, Gemini, atau mungkin Hugging Face Chat, itu dapat membantu kita dalam mencari data dari sumber yang sudah ada di publik, misalkan di internet, atau mungkin hasil dari training si AI tersebut. Itu dia akan mengetahui dan bisa mencari data yang sudah ada, yang sudah dilatih atau dari internet. Nah, kekurangan dari si AI yang sudah ada sekarang mungkin dia tidak bisa mencari atau kita tidak bisa bertanya mengenai data pribadi kita ya. Misalkan kita mempunyai data seputar usaha kita, misalkan penjualan dan lain-lain. Nah, kita tidak dapat menggunakan AI tersebut untuk bertanya mengenai misalkan penjualan hari ini berapa. Itu kan kita bisa. Nah, maka dari itu, agar si AI ini ya dapat kita gunakan ya untuk mengetahui si data yang kita punya ini, kita dapat menggunakan yang namanya metode RAG atau Retrieval Augmented Generation. Jadi si RAG ini adalah metode supaya AI tersebut itu dapat kita gunakan untuk mencari data yang ada di sumber data kita pribadi. Nah, itu metode RAG. Ada juga metode fine tuning ya, yaitu melatih model yang ada, misalkan model GPT itu kita latih dengan dataset kita sendiri. Nah, tapi kekurangan dari fine tuning memang dari sisi biaya dan sumber daya komputasi ya, itu sangat cukup mahal ya. Kita harus membutuhkan GPU mungkin, terus kemudian mendownload modelnya dan lain-lain. Itu kan sangat ribet. Jadi kita akan menggunakan metode RAG untuk membuat chatbot sederhana yang dapat memahami data kita pribadi. Oke, di sini kita menggunakan datanya kali ini adalah data dokumen berupa PDF ya. Jadi PDF, misalkan kita punya PDF mengenai aturan perusahaan ya. Ini ada beberapa fase untuk pengelolaan atau pemrosesan si dokumen PDF ya. Yang pertama itu kita upload dulu PDF-nya, kemudian kita akan chunking atau split ya data yang ada di tiap dokumen PDF, misalkan per kalimat ya, itu kita pisah. Jadi misalkan kita menggunakan library seperti OCR gitu ya untuk membaca teks yang ada di PDF, itu kan akan digabung jadi satu. Nah, setelah satu kesatuan itu akan dipisahkan menggunakan metode split ini menjadi beberapa bagian yang lebih kecil gitu ya, supaya saat kita query ya itu dapat lebih ringan query-nya gitu. Maka kita akan split datanya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian setelah kita split semua data atau kalimat ini, kita selanjutnya adalah melakukan embedding ya. Embedding ini adalah mengubah kalimat yang ada di dokumen tersebut. Misalkan ini ada suatu contoh kalimat ya, kita akan mengubah data string ini ke bentuk vektor ya. Bentuk vektornya itu adalah seperti integer ya, array integer yang atau mungkin array float dan lain-lain mungkin, yang akan disimpan ke yang namanya database ya. Di sini database yang dimaksud bukan database SQL atau non SQL, tapi yang namanya adalah vector database. Jadi memang database yang gunanya adalah untuk menyimpan
data yang berbentuk vektor seperti ini, yaitu vektor dari dokumen yang telah kita embedding sebelumnya. Nah, di sini kita akan menggunakan vektor database-nya adalah Vice ya, yang dikembangkan oleh tim Meta ya dulu namanya Facebook. Ya, kita akan menggunakan Vice. Jadi mungkin ini skema untuk pengelolaan data kita menggunakan PDF. Kemudian untuk skema sistemnya ya, saat kita bertanya, jadi begini, ada seorang ya, dia membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut atau query ini akan kita ubah ke dalam bentuk vektor ya, bentuk embedding ya, kita embedding. Kemudian sistem akan mencari ya indeks mana dari database vektor yang tadi yang telah dilakukan penyimpanan yang tingkat kemiripannya itu tinggi antara query dengan data yang diambil dari database. Jadi nanti ini disebutnya adalah fase retrieval. Jadi si sistem akan mengambil data dari vektor indeks mana yang tingkat kemiripan vektornya itu sama dengan query yang kita inputkan gitu. Nah, kemudian setelah dia mendapatkan vektor mana yang tingkat kemiripannya itu relevan, dia akan return ya, itu adalah konteksnya atau data yang dari database-nya. Ya, misalkan dia query bertanya mengenai tentang A. Nah, dia akan mencari data terkait konten A, lalu return semua kalimat yang relevan terkait aspek A itu ya. Kita sebutnya ini adalah konteks ya. Jadi sistem akan memberikan konteks. Nah, ini adalah fase augment. Nah, konteks ini akan ditambahkan ke modelnya. Jadi konteks ini akan diberikan ke model large language modelnya, LLM-nya, dan kemudian si LLM-nya ini akan mengenerate jawaban dari konteks dan pertanyaan yang diberikan. Jadi dia akan memproduksi kalimat yang akan menghubungkan antara pertanyaan dengan jawaban atau konteks yang ada, yang tersedia, yang diberikan oleh sistem ke model tersebut. Nah, ini adalah fase generation. Jadi ada 3 fase, yaitu retrieval, augment, dan generation. Jadi itu adalah konsep RAG secara intinya ya. Jadi mungkin sini akan langsung mempraktekannya ya, contoh dari RAG ini secara sederhana ya. Jadi tidak terlalu rumit untuk pemrosesannya. Ya, kurang lebih seperti ini untuk diagramnya. Langsung kita menuju ke Kaggle ya. Oke, baik. Di sini langsung saja ya, kita akan ke Kaggle untuk mempraktekkan atau membuat kode chatbotnya dengan RAG ya. Oke, di sini silahkan membuat notebook yang baru ya. Kemudian setting ya untuk tipe akseleratornya ke bagian GPU ya. GPU Tempa atau P100 terserah. Yang penting setting ke GPU ya, supaya lebih cepat untuk pemrosesan LLM-nya. Karena kita akan menjalankan atau menginference model yang cukup besar nanti, jadi membutuhkan GPU. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan kode yang sudah saya buat sebelumnya ya. Jadi saya tidak akan mengetiknya satu persatu, tapi saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kode yang telah saya tulis. Oke. Jadi yang bagian pertama ini adalah kita akan menginstal beberapa library yang kita butuhkan nantinya. Yaitu yang pertama itu adalah LangChain ya, jelas. Karena kita akan membuat suatu chatbot ya dengan RAG. Nah, si LangChain ini adalah suatu framework yang memudahkan kita nantinya untuk
menghubungkan ya tiap komponen-komponen yang dibutuhkan di tiap pipeline yang ada ya, seperti split atau chunk dokumen tadi, kemudian embedding dan lain-lain. Itu akan dilakukan menggunakan LangChain ya. Jadi setelah aja LangChain community, LangChain, kemudian LangChain Hugging Face ya, kita akan memload model yang ada di Hugging Face nantinya. Kemudian kita akan install beberapa library yang lain yang ada di recommends.txt. Nah, isi dari recommends.txt ini adalah untuk menginstal library PMU PDF ya. Ini adalah untuk mengscan teks yang ada di PDF. Kemudian Hugging Face Hub, Vice CPU yang digunakan untuk vector database-nya. Kemudian adalah untuk sentence transformer. Itu adalah library-library yang kita butuhkan ya. Silahkan kalian install dengan kode seperti ini. Kemudian kita akan menginstal yang namanya Ollama. Jadi Ollama ini adalah suatu engine, inference engine yang digunakan untuk memudahkan kita untuk berinteraksi dengan model LLM nantinya. Jadi melalui Ollama ini kita tidak perlu setting environment yang sedemikian rumit untuk menjalankan LLM, tapi dengan menggunakan Ollama ini ya, itu dapat memudahkan kita, tinggal komen beberapa perintah, kita bisa langsung berinteraksi dengan mudah dengan model LLM itu sendiri. Jadi kita perlu menginstalnya. Jadi install saja PCI utils dan Ollama seperti ini kodenya. Kemudian setelah kita install Ollama ya, kita akan mengimport setiap library yang sudah kita download tadi ya di sini. Nanti kodenya notebook ini akan saya tampilkan di link deskripsi, jadi mungkin bisa langsung copy paste. Yang penting adalah penjelasan dari di video ini. Kemudian ini adalah fungsi ya, digunakan untuk running Ollama servernya. Jadi ketika kita akan menggunakan Ollama engine ini, kita harus run Ollama server dengan cara seperti ini ya. Jadi kita akan run di localhost ya, yaitu di port 11434, dan kita akan menggunakan perintah Ollama serve ya untuk running servernya. Jadi menggunakan subproses dan menggunakan thread ya, sehingga kode ini akan berjalan di background ya, supaya tidak blocking di kode-kode yang ada di selanjutnya ya. Akan menggunakan thread baru ya, sehingga akan dapat berjalan di background ya, tanpa kayak si kode-kode yang di bawahnya nanti itu dapat berjalan, dapat dikompil lah itu setelah kode ini karena menggunakan thread yang baru. Oke. Nah, kemudian kita akan tes nih ketika Ollamanya ini sudah berhasil dibuat atau berhasil berjalan. Misalkan kita akan tesnya dengan mengecek versionnya ya, menggunakan tanda seru ya, gunakan untuk mengakses terminal Kaggle ini, dan perintah Ollama spasi -v ya, digunakan untuk mengecek versi Ollamanya. Di sini untuk versi Ollama sendiri saya menggunakan versi yang 0.3.6 ya di video kali ini. Kemudian setelah itu kita akan mendownload model LLM yang akan digunakan di chatbot kali ini. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan model Llama 3.1 8B ya. 8B ini adalah 8 billion atau 8 miliar parameter di model LLM-nya ini. Nah, model Llama ini kan open source dan gratis, sehingga sangat cocok digunakan untuk project kita kali ini ya. Memang mengutamakan free dan open source dan secara legal ya tentunya. Nah, untuk size modelnya sendiri adalah 4,7 GB. Tapi tenang, ketika kalian mendownload model ini itu tidak sampai 4,7 GB ya untuk model yang kita download aslinya, hanya beberapa MB saja. Jadi
tidak akan memakan banyak kuota kita ya. Itu penting. Oke, setelah kita mendownload ya, kita menggunakan komen Ollama pool lama 3.1.8b ya. Atau mungkin kalian bisa menggunakan model yang lain yang dapat kalian cek di websitenya Ollama ya. Kalian bisa cek saja di websitenya Ollama list model gitu ya. Itu nanti akan banyak sekali model open source yang sudah ada di website tersebut yang kalian bisa langsung download dengan spesifikasi yang berbeda-beda ya, tergantung kebutuhan dan eksperimen kalian ya. Oke. Kemudian langsung saja di sini kita akan menggunakan fungsi ya untuk scan teks yang ada di dokumen PDF. Jadi kita akan menggunakan PMU PDF loader, nah, dan kita akan mengekstrak ya setiap teks yang ada di dalam dokumen PDF tersebut menggunakan fungsi ini ya. Jadi fungsi ini akan mereturn teks yang sudah diekstrak dari menggunakan library ini ya. Jadi kita akan meminta file path dari file kita nantinya di fungsi ini. Kemudian setelah kita loading atau mengekstrak teks, kita akan melakukan split ya, split dokumen ya. Jadi kita membuat fungsi menggunakan recursive character text splitter. Jadi fungsi ini terdapat di LangChain ya, atau ya di LangChain. Jadi gunanya adalah untuk melakukan pemotongan teks yang sudah di scan sebelumnya di sini. Nah, di sini ada beberapa parameter, yaitu dokumen yang sudah di scan tadi, ada di ekstrak. Kemudian chunk size, jadi ini adalah berapa bagian yang akan dipotong ya kontennya. Misalkan ada 1000, berarti ini 1000 token atau kata yang dipotong setiap dokumennya ya. Jadi setiap dokumen ya, ketika chunk size-nya ini lebih besar, maka nanti performa akurasi dari sistem RAG ini mungkin akan menjadi lebih akurat karena dia akan menyimpan banyak sekali kalimat atau token yang lebih banyak, dan tingkat overlapnya itu berapa. Kemudian setelah itu kita akan split dokumennya dengan fungsi split documents dan akan mereturn dokumen yang telah dipotong tadi. Oke, selanjutnya akan pada fase embedding. Nah, embedding tadi adalah digunakan untuk mengubah teks string tadi menjadi bentuk vektor ya. Itu adalah fase embedding ya. Kita akan menggunakan model dari Hugging Face embeddings ya nantinya ya. Jadi kita akan loading dari Hugging Face embeddings ya library ini dan memanfaatkan model yang ada di sana untuk melakukan pengubahan string ke bentuk embedding vektor dengan fungsi ini dan library ini. Oke, jadi untuk device-nya kita gunakan CPU saja untuk embedding karena tidak terlalu berat. Kemudian untuk bagian yang ini adalah untuk meng-create vector database hasil dari embedding ya. Jadi di sini ada beberapa parameternya, yaitu dokumen yang sudah di chunk atau sudah di split, kemudian nama embedding model yang akan kita download nantinya, kemudian adalah path dari database vektor yang akan menyimpan data ini. Misalkan di sini akan membuat folder yang namanya vector store ya. Kalian bisa mengedit bagian ini, terserah namanya. Kemudian di sini kita akan mengakses dari kelas files ini atau dokumen vector store
database vector store yaitu VICE, kita akan menggunakan fungsinya from documents dengan embedding modelnya. Jadi kita akan menyimpan atau membuat vektor dari dokumen yang telah kita split menggunakan model dari model embedding yang kita download nantinya. Kemudian hasil dari pengubahan vektor tersebut akan di save ke folder yang ini ya, dari vektor yang ini. Kemudian akan kita return objek dari vektor database ini. Nah, itu untuk membuat database vektornya. Selanjutnya di sini kita akan membuat template prom. Nah, jadi di RAG ini kita memang menggunakan yang namanya prom ya, teknik prom. Seperti kita bertanya di ChatGPT ya, kita akan menggunakan promnya. Tapi di sini promnya ini sudah kita tentukan ya. Ini sebagai kayak frameworknya saja, kerangka untuk membuat model tersebut memiliki batasan tertentu sehingga dapat kita atur ya untuk responnya. Nah, di sini untuk template seperti ini ya. Kita akan mendefinisikan modelnya itu seperti apa, kemudian namanya dia seperti apa, kemudian tugasnya seperti apa nantinya, kemudian untuk batasannya di mana ya. Ketika dia tidak mempunyai jawaban maka dia harus bilang misalkan maaf saya tidak tahu, kemudian dia harus menjawab hanya pada pertanyaan yang ada konteks yang telah diberikan sebelumnya gitu ya. Kalau di luar konteks itu misalkan kita menggunakan dokumen berupa aturan UD misalkan, dan ketika query itu bertanya mengenai kode atau hal lain di luar UUD, maka dia akan tidak bisa menjawabnya gitu ya. Nah, jadi kita akan memberikan batasan tersebut menggunakan template prom ini ya. Jadi konteksnya di sini, kemudian usernya bertanya ditempatkan di sini nantinya. Kemudian untuk template sistemnya itu untuk seperti ini ya bentuknya. Jadi ini sama ya, kita akan mendefinisikan dia itu sebagai apa, kemudian untuk batasan-batasan tugasnya itu seperti apa, dan di sini ada tempat untuk konteksnya. Jadi bentuknya seperti ini, dan memang untuk tempat ini ya, ini digunakan untuk variabel konteks nantinya. Jadi usahakan sintaksnya seperti ini, jadi tanggal kurung awal di sini, terus nama variabelnya yaitu konteks. Kemudian di sini adalah template untuk konteksnya. Jadi ketika kita membuat chatbot ya, kita harus memastikan bahwa chatbot tersebut dapat memahami percakapan sebelumnya ya. Misalkan kita bertanya tentang A, kemudian kita menjawab bertanya lagi apa yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, supaya si chatbot ini tahu, maka dia harus diberikan seperti memori ya, sehingga model tersebut dapat mengetahui percakapan sebelumnya, dan kita tidak usah memberikan informasi yang sama terus menerus setiap kita bertanya, agar si chatbot ini sudah tahu lah konteks pembicaraan itu arahnya kemana. Nah, ini digunakanlah menggunakan template konteks seperti ini ya. Jadi kita misalkan templatenya adalah diberikan chat history, kemudian memberitahu bahwa ini mungkin relevan dengan pertanyaan yang ada. Kemudian di sini dia tidak disuruh tidak menjawabnya, tapi just untuk memformulasikan atau membuat ulang pertanyaan tersebut supaya menjadi kalimat yang lebih efektif. Intinya itu untuk promnya. Kemudian di sini adalah fungsi untuk membuat retrieval chain. Nah, kalau kita menggunakan chatbot ya, membuat chatbot, jadi ada fase untuk query dan answering ya, question answering ya maksudnya. Nah, itu semua akan di wrap dalam sebuah chain namanya, itu menggunakan retrieval QA dari library LangChain tadi ya. Jadi supaya setiap elemen itu dapat menjadi dalam satu kesatuan ya, tidak independen setiap query, maka diberikan
menggunakan retrieval key ini setiap retrieval. Jadi untuk parameternya seperti ini ya. LLM-nya ini adalah model yang kita load dari Ollama, kemudian retrieval-nya adalah objek dari retrieval ya, retrieval. Kemudian chain type-nya adalah staff ya. Staff ini digunakan untuk dokumen sederhana seperti ini. Ada juga yang MapReduce dan yang lain, tapi untuk kali ini lebih cocok di staff ya. Terus kita return source dokumennya true supaya kita dapat mudah untuk debugging nantinya dia mengambil dokumen itu dari kalimat apa nantinya. Itu bisa didebug dari sini. Kemudian di sini kita chain type quarks-nya ini ya isikan dari prompt yang sudah kita buat sebenarnya. Atau di sini ya. Kemudian di sini adalah fungsi untuk membuat typing effect ya, untuk membuat efek ketik ya. Kalau misalkan kita mengakses GPT kan biasanya ada elemen efek pengetikan gitu ya, ada delay situ. Nah, ini fungsinya hanya untuk itu. Kemudian di sini kita akan memuat ya model yang telah kita download dari server Ollama yang telah kita jalankan sebelumnya. Ya, di sini kita panggil saja dari objek atau kelas Ollama ini ya, kita panggil namanya model yang kita sudah download yaitu Ollama 3.1.8b. Kemudian kita set temperaturnya yaitu 0 ya, supaya respon dari model tersebut tidak ditambahkan yang aneh-aneh. Jadi memang benar-benar yang ada di PDF tersebut gitu ya. Jadi tidak mengurangi halusinasi dari model tersebut, maka temperaturnya di set ke 0. Kemudian kita akan menjalankan fungsi load embedding model. Jadi kita akan menggunakan embedding modelnya itu adalah all mini lm L6v2 dari Hugging Face yang digunakan untuk melakukan embedding teks dokumen yang telah kita scan tadi jadi bentuk vektor yang nantinya akan disimpan ke vektor database yang menggunakan model ini ya dari Hugging Face itu. Jadi kita load dulu. Kemudian di sini adalah kita akan meload ya dan men-scan dokumennya. Misalkan di sini kita scan dokumen ini peraturan perusahaan. Nah, hasil dari ini ya, hasil dari load PDF data ini kan adalah sebuah teks. Nah, teks yang banyak itu akan kita split menjadi beberapa bagian ya, menggunakan fungsi ini split text yang sebelumnya tadi. Kemudian hasil dari split itu kan akan dibuat embedding dan disimpan di vektor database. Nah, menggunakan fungsi create embedding sini ya, menggunakan dokumen telah di split dan embednya adalah model dari Hugging Face tadi ya, yang digunakan untuk embedding gitu. Nah, kemudian kita akan membuat retriever ya. Retrievernya adalah sebuah agen lah ibaratnya ya, objek untuk dia mengambil data ya, mengambil data dari database, vektor database berdasarkan query yang kita inputkan. Nah, ini vector store as retriever itu. Kemudian di sini kita akan buat dari template prompt tadi, kita akan buat objeknya. Nanti menggunakan library dari LangChain ya. Kita akan buat prompt template. Untuk prompt system ini menggunakan template system yang tadi. Kemudian menggunakan message placeholder yang digunakan untuk menyimpan variabel chat history ya. Nanti variabel chat history nanti adalah digunakan untuk menyimpan setiap percakapan dan jawaban dari AI tersebut. Nanti akan disimpan di sebuah list ya, yang namanya chat history. Nah, nanti si model akan
melihat itu ya, melihat dari list itu apakah percakapan sebelumnya itu relevan dengan pertanyaan sekarang. Nah, itu dilihat dari list ini. Kemudian di sini untuk human di sini ya, ini adalah variabel untuk question, jadi bentuknya kurang seperti ini. Variabelnya namanya terserah, tapi di sini adalah question. Kemudian kita load fungsi dari GAgent tadi, isikan retriever, kemudian modelnya dan hasil prompt di sini ya. Kemudian ini adalah untuk template pemberian konteks. Jadi tadi kan ada yang untuk sistem, kemudian di sini untuk pemberian konteks sebagai preferensi si model itu dari story itu apakah relevan dengan pertanyaan sekarang, yaitu menggunakan template konteks yang tadi. Itu bentuknya sama. Kemudian di sini langsung saja kita menggunakan konteks chain ya, membuat konteks chain menggunakan beberapa fungsi tadi ya. Jadi prompt konteks. Nah, hasil dari prompt konteks, jadi prompt konteks ini akan diinputkan ke model. Nah, hasil dari model ini kan ada returnnya dari model. Nah, return dari model ini akan diparser ya, akan diubah menjadi bentuk string supaya kita dapat mudah untuk membacanya ya, atau mudah untuk print gitu ya. Kita menggunakan fungsi str_output parser ini. Nah, untuk teknik ini adalah teknik functional programming ya. Daripada kita isi satu-satu, tapi mending langsung saja kita gunakan tanda seperti ini ya. Di hasil dari ini diinputkan ke sini, hasil dari alam ini akan digunakan untuk sebagai input dari fungsi ini ya, yang digunakan untuk memberikan mengubah ke string. Kemudian di sini sudah digunakan untuk fungsi penggabungan ya, penggabungan beberapa dokumen yang telah diambil oleh retriever. Jadi fungsi format docs di sini adalah untuk menggabungkan beberapa string gitu ya. Kemudian di sini fungsi untuk mendapatkan data dari histori percakapan sebelumnya. Jadi ketika data histori tidak ada ya, maka dia akan mereturn pertanyaannya saja. Jika data history itu ada atau tidak kosong, maka dia akan return dari konteks chain yang telah kita buat sebelumnya ini gitu. Oke. Ini itulah intinya untuk menjembatani si model dengan konteks sebelumnya. Kemudian di sini untuk promptnya sendiri sama, tapi ini digunakan untuk pendefinisian tugas dari si model tersebut menggunakan set prompt template dan menggunakan template prompt system yang sebelumnya sudah kita definisikan. Kemudian di sini kita langsung saja membuat pipeline RAG ya, menggunakan kode seperti ini. Nah, urutannya kode ini adalah dia mendapatkan konteks dulu percakapan dan pertanyaan. Nanti dari ini nanti kan digunakan untuk mendapatkan percakapan maupun konteks pertanyaan atau konteks jawaban sebelumnya. Hasil dari konteks ini, konteks translation question, akan digunakan oleh retriever. Nah, retriever ini guna untuk mencari dokumen yang relevan dari pertanyaan yang relevan sebelumnya, hasil dari konteks translation question. Nah, hasil dari retriever ini akan digabungkan ya menggunakan fungsi format docs. Nah, setelah itu hasil dari runnable ini ya, runnable pass-through ini akan diinputkan ke bagian GEPROM. Nah, GEPROM ini nanti dia akan masuk ke question ya. Nah, hasil dari question ini dia akan diinputkan ke LLM di modelnya. Nah, nanti modelnya akan men-generate jawaban berdasarkan konteks yang didapatkan dan pertanyaan yang diinputkan oleh user. Jadi nanti si pertanyaan ini akan digabungkan dengan konteks yang telah dicari oleh retriever dan akan dipakai si model ini.
untuk mengenerasi jawaban yang sesuai. Intinya gitu, ini fungsinya. Kemudian kita mendefinisikan list kosong sini chat history. Kemudian di sini fungsi untuk memanggil tadi hierarchy chain. Nah, hierarchy chain ini kita bisa menggunakan untuk invoke. Invoke ini adalah untuk seperti kita ngepost pertanyaan dengan variable question ya. Question yang di sini ya, seperti ini. Kemudian chat history, jadi kita inputkan variable chat history di sini. Kemudian ketika dia sudah menjawab, modelnya sudah merespon, dia akan menambahkan ke dalam history atau chat history tersebut. Supaya data percakapan itu disimpan di sebuah list gitu. Kemudian di sini kita hitung berapa cepat responnya. Lalu kita akan print dengan typing effect dari fungsi yang telah kita buat sebelumnya. Oke, kemudian kita langsung saja membuat URL seperti ini supaya kelihatan seperti chatbot ya. Oke, langsung saja kita akan praktekkan ya hasil dari kode sebelumnya. Oke, mari kita mulai. Kita jalankan seperti ini. Nah, dia akan seperti efek ngetik ya tadi ya. Kemudian kita akan bertanya, siapa kamu? Gitu ya. Oke, tenang, ini hanya warning, kita error. Kita langsung aja scroll ke sini. Ya, di sini dia akan menjawab ya dengan waktu respon ini 6 detik. Nah, di sini dia akan menjawab sesuai dengan prompt yang telah kita berikan. Jadi kita sudah ngeprompt bahwa dia namanya adalah NeoInt bot dan dia hanya bisa memiliki pengetahuan tentang kebijakan perusahaan gitu ya. Misalkan kita bertanya mengenai hal di luar kebijakan, misalkan berikan kode Python gitu ya. Apakah dia bisa menjawab? Nah, ketika kita bertanya di luar konteks dokumen yang kita berikan, dia akan menjawab, maaf saya tidak tahu. Intinya dia tidak menjawab pertanyaan itu gitu ya. Karena memang kita hanya ingin dia digunakan untuk tugas tertentu ya. Kemudian kita misalkan berikan aturan jam kerja. Misalkan di sini karena ini ada aturan ya, misalkan kita tanya aturan terkait jam kerja di dokumen ini apakah ada. Dia akan mencari ya, dan dia akan mengenerasi jawaban berdasarkan teks yang ada di dokumen tersebut. Nah, seperti ini ya untuk chatbot sederhananya ya. Ya mungkin seperti ini. Ya mungkin bentuk chatbotnya sederhana seperti ini untuk tutorial kali ini. Untuk kode ini akan saya tautkan di link deskripsi sehingga kalian bisa mencobanya sendiri dan menambahkan sesuatu yang mungkin kurang di kode ini yang saya berikan. Oke, kalau begitu terima kasih.